Allahumma sholli wa sallim wa barik ala wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Eh, yang saya hormati Bapak Ibu dosen eh, dan yang saya muliakan ya, guru-guru saya yang ada di sini. Eh, Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita mampu untuk berada di sini sekarang ya, menuntut ilmu, sharing ilmu yang mana itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, hingga kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, eh, apa saya merasa eh, senang gitu ya, bisa bisa sharing sharing di sini gitu ya, di Fakultas Hukum ya. Izinkan saya untuk menyampaikan menyampaikan apa yang saya eh, dapat gitu ya, apa yang saya miliki gitu ya. Adapun mungkin ada beberapa mungkin ada kesalahan, itu murni dari kekurangan saya. Izinkan saya untuk men-share screen Bapak Ibu. Ini saya coba di convert ke PPT, tapi bahasa Arabnya ini berantakan gitu ya. Ya, baik, terlihat Bapak Ibu. Mungkin Pak Hasim sudah men-share ya, Saya di tinggal Pak, nuhun. tinggal nuhun pada eh, baik, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau men-share terkait tafsir surah Al-Mu'minun. Saya baca dulu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita di subuh hari ini dapat berkah dari membaca dan mendengarkan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Dikatakan di awal surat, qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Berbahagialah atau sukseslah orang-orang beriman.
Ya, sukses orang beriman. Siapa orang beriman itu? Mukmin misalkan. Kita sering dengar mukmin. Kalau di surah di awal surah tadi mukminun. Nah, mukmin itu singularnya. Ya, jadi apa? Kalau yang mukminun jamak berarti banyak orang. Kalau mukmin satu orang. Kalau mukminun banyak orang. Siapa orang beriman itu? Orang yang hatinya penuh, hatinya percaya kepada Allah dan Rasulnya. Hatinya percaya kepada Allah Rasulnya. Dengan apa? Dibuktikan hati, lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu definisi simpel dari orang beriman, para al-mu'minun. Di dalam surat tersebut dikatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang di dalam salatnya itu khusyuk, Bapak Ibu. Khusyuk ini memang ketika kita ucapkan memang sangat mudah. Tapi mungkin termasuk saya pribadi, Bapak Ibu, ketika dikatakan khusyuk, kita mencoba khusyuk ya di dalam sholat itu, maka itu karena apa? Syaitan itu selalu was-was gitu, menghembuskan kepada waswisu fi sudurinas, menghembuskan kepada dada-dada manusia. Kenapa? Susah untuk khusyuk salah satunya. Karena syaitan itu menggoda kita ketika ketika sholat. Mungkin eh, contoh misalkan ketika di awal takbir Allahu Akbar, memang lisan itu Allahu Akbar, tapi kadang pikiran itu kemana? Wah, ini belum selesai, tugas belum selesai, paper misalkan belum disubmit atau apa itu apa terbayang di dalam pikiran kita. Jadi eh, ketika ditanya khusyuk, khusyuk itu mudah diucapkan, tapi memang prakteknya itu kita mesti perlu latihan dan diusahakan sekuat tenaga. Ada kisah sahabat Bapak Ibu itu saking khusyuknya ya, saking khusyuknya itu eh, ketika sholat malam itu dikisahkan terkena panah, terkena panah dan saking khusyuknya itu si busur panah gak kerasa. Itu bisa dibayang itu saya kalau ketika mendengar riwayat tersebut, wah ini ya levelnya ya Bapak Ibu ya sahabat gitu ya, sahabat radhiyallahu anhum. Jadi level khusyuknya berbeda gitu ya. Eh, nah, ini dikatakan khusyuk itu terbagi dua ya. Khusyuk pada lahiriah ya. Jadi khusyuk pada lahiriah itu ketika sholat itu ya tidak tidak menoleh kanan kiri misalkan. Ya, tidak melakukan gerak-gerak yang tidak berguna. Bahkan sebelum ayat ini turun, para sahabat itu ya secara lahiriah ketika sholat itu kadang menadah ke langit gitu, melihat ke langit untuk sebelum turun ayat ini, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, sebelum sebelum ayat 1 2 dari surat Al-Mu'minun turun, para sahabat ketika sholat itu menadah ke langit. Nah, maka setelah turun ayat ini mereka para sahabat itu langsung si pandangannya ketika sholat itu tertuju ke bawah. Jadi selain itu secara khusus secara lahiriah itu tidak menoleh kanan kiri misalkan. Kemudian kalau laki-laki atau perempuan yang bermakmum di belakang imam, maka tidak mendahului atau telat jauh dari imam. Ya. Itu khusyuk, termasuk khusyuk lahiriah. Jadi ketika makmum itu diharuskan mutabaah, Bapak Ibu. Mutabaah itu mengikuti gerakan imam, ya. Tidak tadi seperti tidak mendahului imam, tidak telat dengan imam, telat lebih jauh gitu ya. Kemudian khusyuk yang kedua adalah khusyuk batin. Ya ini tadi fokus ketika sholat itu memahami bahkan memahami apa yang dibacakan imam atau levelnya itu
bisa memahami apa yang kita ucapkan, bacaan kita ucapkan gitu. Maka eh, itu level khusyuk dari segi batinnya. Dan eh, di dalam sholat, Bapak Ibu, ketika apa kita mungkin Bapak Ibu sudah mencapai ini juga ya. Ketika sholat itu udah khusyuk, maka nikmat sekali Bapak Ibu, nikmat sekali untuk apa eh, terkait sholat ini. Ya, Rasulullah SAW orang yang dijamin masuk surga Bapak Ibu. Ya, beliau sholat malamnya itu sampai kakinya bengkak. Itu luar biasa. Jadi betapa beliau menikmati sholat beliau. Ini udah masuk level khususnya karena beliau itu contoh kita, suri tauladan kita luar biasa Bapak Ibu. Ya. Bahkan beliau udah dijamin surga, diampuni segala dosa, maksum gitu Bapak Ibu. Tapi ketika sholat, beliau jadikan hiburan beliau khusyuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya Bapak Ibu. Jadi level khusyuknya udah tingkat tinggi gitu ya. Sangat-sangat tinggi kalau Rasulullah. Nah, kita mencoba mencontoh beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum supaya mencapai level khusyuk ini Bapak Ibu. Ya. Yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka orang-orang yaitu orang-orang menjauhkan diri dari hal tidak berguna. Ini apa mesti kita saling mengingatkan Bapak Ibu karena di era sekarang adalah era media sosial, era teknologi gitu ya. Ya. Dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya. Dari kebaikan seseorang itu, dari kebaikan seorang Islam itu, orang Islam itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Tidak bermanfaat baginya. Kalau zaman sekarang itu misalkan scrolling media sosial yang berlebihan Bapak Ibu, yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, ya. Mungkin Bapak Ibu mendengar ada istilah brain rot. Ya, mungkin ini bukan istilah medis tapi istilah yang viral, yang familiar di kalangan Gen Z Bapak Ibu. Yang mungkin di sini ada Gen Z atau namanya Bapak Ibu mengajar anak-anak Gen Z gitu ya. Ini mohon maaf kamera saya ini laptopnya agak jadi mati sebentar Bapak Ibu. Ada istilah brain rot Bapak Ibu. Apa itu brain rot? Menurunnya level kecerdasan, menurunnya fungsi otak. Disebabkan apa? Salah satunya adalah konsumsi media sosial berlebihan. Ya. Kalau Bapak Ibu tahu beberapa penelitian terkait short video ya oleh Gen Z gitu ya, Gen Z. Karena saya juga mendalami media sosial, targetnya Gen Z Bapak Ibu. Jadi eh, mereka itu lebih senang hal-hal yang instan. Contohnya di video. Itu short video mereka suka banget di TikTok misalkan. Itu mereka suka banget. Ya, mereka suka banget. Nah, eh, brain rot itu dampak dari seperti short video yang berlebihan. Kenapa? Karena mereka instan, pengen cepet gitu ya. Kalau kita ada pembukaan di sebuah acara, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Nah, itu menurut penelitian Gen Z gak suka tuh. Langsung to the point. Ya, langsung to the point Gen Z itu. Jadi brain rot itu termasuk di sini nih Bapak Ibu. Gara-garanya
walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, scrolling media sosial yang tidak berguna gitu, hiburan, joget-joget gitu ya, dan banyak lagi yang tidak bermanfaat. Maka di dalam Islam, di dalam surat Al-Mu'minun ini dikatakan, udah diperingatkan, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, hendaklah ya, hendaklah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Atau misalkan kalau dari yang di hadis itu misalkan apa, gibah gitu Bapak Ibu ya, gibah, membicarakan aib orang lain gitu ya. Kemudian namimah, namimah itu mengadu domba misalkan, mengadu domba antara sesama kaum mukmin, kaum muslimin ya, itu eh, akan termasuk anil lagwi mu'ridun ya. Perkataan, perbuatan yang sia-sia, yang tidak berfaedah. Maka di sini ada warning ya. Kalau hal bermanfaat tentu kita lakukan ya, karena itu mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal yang netral itu boleh mubah. Ini kalau di hal yang sia-sia udah warning nih. Ya, udah warning di hal yang sia, apalagi hal maksiat itu akan mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang kedua. Walladzina hum 'anil lagwi muridun. Kemudian yang ketiga, walladzina hum lizakati fa'ilun. Ya, menunaikan zakat Bapak Ibu ya, menunaikan zakat. Nah, ini zakat ini kalau secara bahasa itu suci ya. Jadi mensucikan harta kita gitu ya Bapak Ibu. Ya, maka uh, kalau Bapak Ibu sering mendengar ayat Al-Quran, selalu sholat itu disandingkan dengan zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah itu beberapa tafsir itu mengatakan kenapa disandingkan? Karena di sana ada pelajaran penting. Aqimus sholah itu ibadah mahdoh, artinya sama, walaupun zakat itu ibadah mahdoh, tapi ada dampaknya zakat itu. Kalau sholat itu kita vertikal ke Allah Subhanahu Wa Taala, zakat itu vertikal dan horizontal. Vertikalnya ya tentu ke Allah Subhanahu Wa Taala, kita ikut apa, kita mentaati perintahnya. Sosialnya itu dikatakan beberapa apa penjelasan dari para ulama itu, sosialnya itu yaitu kekayaan itu berputar tidak hanya pada orang-orang kaya saja. Ini salah satu hikmah dari zakat. Ya. Maka apa Rasulullah SAW memerintahkan itu, bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau hendak mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman. Ya. Kata Rasulullah SAW, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat pada harta mereka. Diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, lalu diberikan kepada orang fakir miskin di antara mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita mengetahui gitu ya, ada yang kemarin itu yang lagi ketika topik itu ya, topik di keuangan Islam itu ada namanya Islamic Social Finance. Nah ini menjadi trending topik gitu ya di beberapa kalangan. Kenapa? Karena memang ini digaungkan, salah satunya termasuk ada zakatnya. Ya, di mana keuangan konvensional dia tidak mencakup ini gitu Bapak Ibu. Jadi betapa Islam itu mengatur tidak hanya hablum minallah tapi hablum minannas. Bagaimana orang-orang itu mendapat distribusi harta dengan jalan yang baik gitu. Ya, maka zakat ini bahkan di dalam rukun Islam itu yang ketiga gitu ya. Jadi wajib, namanya wajib ya harus kita laksanakan sebagai seorang beriman gitu, orang mukmin. Nah, bagaimana zakat tersebut dilakukan Bapak Ibu? Ini di sini dikatakan zakat mal gitu ya. Nah, ini hanya dua syarat Bapak Ibu untuk melaksanakan zakat itu. Yang pertama haul ya, yang kedua nisab. Apa itu haul? Misalkan
saya mempunyai harta kalau selama sudah 1 tahun, kalender hijriah gitu ya. Kemudian masuk juga nisob. Apa nisob itu? Disamakan dengan 85 gram emas. Nah, jadi dua syarat ini harus terpenuhi kalau mau zakat mal. Saya punya harta setara dengan 85 gram emas, tapi saya baru mendapatkan harta itu 6 bulan. Nah, ini tidak termasuk karena tidak masuk haul Bapak Ibu. Ataupun saya punya harta eh, apa? Saya punya harta sudah 1 tahun atau 2 tahun, tapi tidak hanya sebatas 50 gram emas misalkan. Nah, ini tidak termasuk nisab Bapak Ibu. Jadi syaratnya itu eh, haul dan nisab. Haul terkait waktu, nisab terkait kuantitas, maaf, kuantitas di harta tersebut ya. Maka bahkan dulu Abu Bakar, zaman Khalifah Abu Bakar, Bapak Ibu, terjadi banyak pemberontakan. Salah satunya yang kabilah-kabilah yang tidak mau membayar zakat, mengingkari ayat-ayat zakat. Maka kata Abu Bakar, aku akan perangi. Nah, ini di zaman ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga kemaluan mereka. Nah, ini Bapak Ibu, saya juga ya sebagai pendidik ketika mendapat ini berita ya, di Kota Bandung di tempat kita, domisili kita yang tercinta gitu, itu sangat miris Bapak Ibu ya. Ini ada ini kasus HIV/AIDS Kota Bandung tertinggi di Jawa Barat. Wal'iyadzubillah ya. A'udzubillah. Jadi ini miris Bapak Ibu. Saya sebagai sama pendidik kemudian yang berdakwah gitu ya, berdakwah itu mengajak, bukan berarti saya ulama ya, tapi mengajak berdakwah itu siapa aja Bapak Ibu. Ini kadang saya miris juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini di tempat kita gitu. Yang kita kesehariannya ini bekerja, beraktivitas. Kasus HIV/AIDS Kota Bandung tertinggi di Jawa Barat. Ini kalau kita ya maha benar Allah dan Rasulnya gitu ya. Maha benar Allah dan benarlah Rasulullah SAW. Ada hadis Bapak Ibu ketika al-fahisyah gitu ya, hal-hal yang keji atau di sini maksudnya zina termasuk merajalela dan dilakukan terang-terangan, maka akan ada taun. Apa itu taun? Penyakit yang aneh Bapak Ibu, yang mungkin sulit untuk diobati. Jadi dalam hal ini kasusnya misalkan HIV, sampai sekarang kan belum ada obatnya ya. Jadi dari mana? Salah satunya yaitu free sex gitu. Zina itu. Zina. Maka ini harus betul-betul menjadi concern kita ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keturunan kita dari hal tersebut. Maka ada sahabat Bapak Ibu datang kepada Rasulullah SAW. Ya, sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya bisa ibadah, saya bisa meninggalkan maksiat lain, tapi saya nggak bisa meninggalkan zina. Ya, bolehkah saya zina? Ya Rasulullah, dengan beliau kan dengan nubuah ya, dengan bijaksana nggak langsung nggak boleh, haram. Nah, itu salah satu metode dakwah beliau, salah satunya ya. Bukan berarti kata haram itu langsung ini nggak boleh, enggak. Jadi beliau mengatakan kepada orang tersebut, apakah kamu punya ibu? Apakah kamu punya saudara perempuan? Punya ya Rasulullah. Maukah ibu kamu dan saudara kamu dijinahi orang lain? Tentu tidak mau. Sehingga terdiamlah si orang itu. Karena kadang Rasulullah beda-beda treatmentnya Bapak Ibu. Kalau yang datang misalkan Arab Baduy, beda komunikasinya gitu ya. Kalau yang datang misalkan
orangnya dikatakan alim ya, memiliki ilmu gitu, beda cara menjawabnya. Maka Rasulullah seperti itu Bapak Ibu. Dalam hadis dikatakan barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya yaitu lisannya, menjaga lisan Bapak Ibu. Dan apa yang ada di antara dua kakinya yaitu kemaluannya, maka aku menjamin baginya surga. Ya. Dan di dalam hadis lain dikatakan Bapak Ibu, eh, orang yang berzinah itu imannya di luar kepala. Apa maksudnya? Ya ketika dia berzina, orang mukmin itu, muslim itu berzina, maka eh, imannya itu di luar. Dan dikhawatirkan ketika iman di luar dicabut nyawanya. Itu saking ngerinya zina. Ya. Jadi walladzina hum li furujihim hafizun. Kemudian ada doa Rasulullah SAW, Bapak Ibu, mungkin ini bisa dipraktekkan untuk anak keturunan kita ya, supaya terhindar dari zina. Maka Bapak Ibu bisa tempelkan di dada anak-anak Bapak Ibu, ya. Tempelkan di dada Bapak anak keturunan Ibu, lalu bacakan Allahumma Allahumma gfir dambahu, atau kalau yang laki-laki Allahumma gfir dambahu, kalau anak perempuan Allahumma gfir dambaha ya, wa tahhir qalbaha wa hassin farjaha. Nah, itu resep jitu dari Rasulullah SAW agar anak keturunan kita dihindarkan dari zina. Ya. Tempelkan di dada bapak anak ibu, kemudian baca Allahumma gfir dambahu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Kemudian watahhir qalbahu, sucikanlah hatinya, wahasin farjahu, dan jagalah kemaluannya. Itu salah satu doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita Bapak Ibu supaya anak keturunan kita terhindar dari zina. Yang kemudian selanjutnya adalah yang kelima, walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Yaitu orang-orang ya, orang-orang yang menunaikan amanahnya dan menepati janjinya Bapak Ibu. Di sini misalkan Bapak Ibu dosen diberi amanah misalkan. Usahakan dilakukan sebaik mungkin, atau Bapak Ibu tenaga akademik misalkan. Ketika amanah diberikan, amanah itu sesuatu yang diberikan ya untuk dijaga atau dijalankan gitu secara ininya ya. Amanah itu harus kita jalankan. Kemudian janji harus kita jalankan. Di dalam hadis ya mungkin ini sudah familiar Bapak Ibu ya. Rasulullah SAW bersabda, min alamatil munafik salah satu, tanda-tanda orang munafik itu ada 3 Bapak Ibu. Ini ya, yang hadis yang pertama. Min alamatil munafik salah satu, tanda-tanda orang munafik itu ada 3 Bapak Ibu. Idza haddatsa kadzaba, jika berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, jika dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, jika diberi amanat dia berkhianat. Itu hadis yang saya yakin Bapak Ibu pernah dengar. Ya. Jadi walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, orang yang menjalankan amanah dan menepati janjinya. Di dalam hadis lain dikatakan ayatul munafik salah satu. Ya. Ciri-ciri orang munafik ada 3 yang di atas tadi. Wa in shoma wa shalla wa zama'a wa za'ama annahu muslim. Orang munafik ada 3 yang tadi telah dijelaskan, Bapak Ibu. Wa in shoma, walaupun dia berpuasa, wa shalla, walaupun dia sholat, wa za'ama annahu muslim, walaupun dia mengaku dirinya muslim.
Bapak Ibu kalau tahu ya, ini munafik, dedengkot munafik gitu ya. Ketika zaman Rasulullah SAW, dedengkot munafik itu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu kalau apa karena Rasulullah SAW dibimbing dengan nubuah, sekali lagi Bapak Ibu ya. Itu para sahabat udah jengkel tuh sama dia. Setiap ada celah untuk menyerang muslim, dia sebarkan. Dia sebarkan fitnah-fitnah kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ya, itu gembong munafik pada zaman Rasulullah SAW. Itu jelas kalau itu munafiknya betul-betul hakul munafik gitu. Kenapa? Karena dia berislam itu benci ke Islam, hatinya itu udah benci ke Islam, niatnya bukan bukan apa bukan namanya apa bukan betul-betul masuk Islam, tapi masuk Islam untuk merusak Islam. Nah, ini yang bahaya. Ya. Orang munafik yang seperti ini yang bahaya. Dia menyembunyikan kebencian terhadap Islam. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari sifat munafik. Supaya terhindar dari sifat munafik yaitu kita li amanatihim wa ahdihim raun, menjalankan apa yang Allah berikan, apa yang diamanahkan kepada kita dan menepati janji kita. Ya. Yang kemudian yang selanjutnya keenam adalah walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ya. Dan mereka yang menjaga sholat-sholat mereka. Ini saya mengajak khusus pada pribadi saya, umumnya kepada hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan pokok yang paling penting. Ya, sholat itu yang paling penting. Dan yang laki-laki dianjurkan untuk berjamaah. Ya, dianjurkan sunnah muakkad di situ ya. Kalau madhab Syafi'i. Jadi dianjurkan untuk sholat berjamaah laki-laki. Ada yang berpandangan ini wajib katanya ya dengan hadis apa riwayat siapa sahabat yang Abdullah ibnu Umi Maktum ya. Nah ketika beliau kan Abdullah ibnu Umi Maktum itu orang yang buta Bapak Ibu ya, jadi meminta keringanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi, hal sami'tumun nida, apakah kamu mendengar suara azan? Kata Abdullah, iya ya Rasulullah, maka datanglah. Itu yang menjadi ada ulama yang mewajibkan untuk sholat berjamaah. Tapi uh, uh, saya berpandangan itu sunnah muakkadah ya, yang mengikuti madhab Syafi'iyah. Jadi dianjurkan untuk sholat berjamaah. Ini untuk laki-laki. Nah kembali lagi, sholat ini adalah tiang agama Bapak Ibu. Ya kita bayangkan di rumah itu tiang, kalau tidak ada tiang itu pasti roboh. Itu sesuai dengan dalil awalu ma yuhasabu alaihi abdu as-shalah. Ya. Awal pertama ya seorang hamba dihisab itu adalah sholatnya. Wa in saluha, dan jika sholatnya itu benar, saluhat sairu amali. Benarlah semua amal-amalnya. Zakatnya, puasanya, berbakti kepada orang tuanya, gitu ya. Mendidik anak-anak kita dengan tentunya dengan niat ibadah, itu semua diterima itu kalau soluha, kalau sholatnya betul gitu. Kalau fa'in fasada, jika sholatnya itu kacau gitu, jelek, asal-asalan ya, tidak ada khusyuk, tidak ada tumaninah, fasadat sairu amali, dan ini yang kita takutkan. Maka rusaklah semua amalnya. Walaupun sholat Ramadan puasa Ramadannya tamat gitu 30 hari. Walaupun sodakohnya banyak
gitu. Dan ini ada perpandangan gini Bapak Ibu, gak apa-apa gak sholat juga. Ini kadang ada terjadi di lapangan Bapak Ibu ya, case-nya. Gak apa-apa gak sholat juga, yang penting baik kepada sesama katanya. Nah ini disebut waswas syaiton Bapak Ibu, talbis iblis namanya. Kenapa? Karena iblis itu memberikan angan-angan, dia klaim diri sendiri itu. Nggak apa-apa nggak sholat juga gitu. Nggak apa-apa nggak sholat juga, yang penting baik kepada sesama. Ini talbis iblis disebutnya kalau ulama katakan ya. Jadi tipu daya iblis Bapak Ibu. Kita sebagai Islam kan, Islam itu patuh tunduk ya, yaitu patuh tunduk terhadap apa yang Allah perintahkan. Ketika Allah perintahkan sholat 5 waktu, ya sholat 5 waktu Bapak Ibu ya. Jadi eh, ya dinamika berdakwah di kalangan eh, umat Muhammad ya, umat Muhammad hamba Allah gitu ya, pasti ada aja ya pikiran-pikiran yang nyeleneh gitu. Tapi mudah-mudahan di Nisbah alhamdulillah gitu ya, tidak ada seperti itu gitu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda apa ayul a'mal, ada sahabat yang bertanya ayul a'mal ahabu ilallah ya, ayul amal ya, ayul amal, amal apa ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah. Maka kata Rasulullah SAW, as-salatu ala waktiha. Yang pertama adalah sholat tepat waktu. Ya. Yang kedua, qala thumma ayyuqal, apalagi ya Rasulullah, thumma birrul walidain. Yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Qala thumma ayyuqala al-jihad fi sabilillah. Yang ketiga adalah apalagi ya Rasulullah, kata Rasulullah, jihad di jalan Allah. Kemudian yang terakhir, karena di sini harus ada sesi tanya jawab Pak Hasim ya, saya apa di chat Pak Hasim. Sebetulnya kalau tanya jawab saya teh kalau tanya jawab mas saya malu nih dengan serius-serius saja. Termasuk Pak Adha juga nih, Dokter Adha, Prof Neni, Prof Epic ya, banyak lah signature Bu Eli gitu ya. Kalau tanya jawab tuh Pak Hasim nanti bisa dibantu lah. Oke. Kemudian ini kesimpulannya Bapak Ibu. Dari ayat tersebut ya 1 sampai 6 ya. Orang yang beruntung itu puncaknya adalah mendapatkan surga Firdaus. Yang ini Bapak Ibu, alladzina hum nih. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Itu orang yang beruntung Bapak Ibu. Ya, itu orang yang beruntung mendapatkan surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu cita-cita tertinggi kita. Cita-cita tertinggi surga Firdaus. Ya. Ya, tidak ada jaminan ya. Maksudnya yang muda, yang kaya, yang tua ya, yang sudah mencapai puncak kali tertinggi, bisa kita rasakan, oh hidup teh emang fana gitu. Berjalan seperti sebagaimana mestinya kita menua gitu. Dan uh, apa di hari tua tersebut, wa minhum man yuraddu ila ardalil umur. Di antara mereka umat Muhammad itu yuraddu ila ardalil umur, dibalikan lagi seperti bayi Bapak Ibu. Ya, seperti bayi. Kalau sudah tua itu ada yang diwafatkan oleh Allah itu ya. Lagi-lagi ini tidak menjamin ya, anak muda yang sehat juga Allah wafatkan. Secara sunatullahnya yang tua itu Allah wafatkan, ada juga yang Allah balikan ila ardalil umur, dibalikan seperti bayi yang baru lahir Bapak Ibu. Maka kita pergunakan hidup kita bermanfaat supaya menjadi jembatan terhadap ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Ini cita-cita tertinggi kita yaitu mendapat surga Firdaus. Rasulullah SAW bersabda, ya, di surga itu ada 100 jenis. Maka kata Rasulullah, mintalah surga Firdaus. Ya, dalam hadisnya itu fas'alul firdausa. Mintalah surga Firdaus karena itu surga yang tertinggi. Nah, ini di akhir ayat ya yang 11 itu Firdaus hum khalidun. Di dalam surga Firdaus kekal. Nah, ini yang salah satu impian besar kita Bapak Ibu. Dan jadikanlah ini impian besar kita. Mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu Firdausil A'la, yaitu surga Firdaus. Ya. Kemudian nah ini saya dirangkum dari ayat 1 sampai 11 itu ya untuk mendapatkan surga Firdaus ya menjadi termasuk orang beriman yang beruntung. Ya, yang pertama adalah yang melaksanakan sholat secara khusyuk. Yang kedua, orang yang menjauhkan diri dari hal yang tidak berguna, apalagi bermaksiat yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang menunaikan zakat. Ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Yang keempat adalah menjaga kemaluan dari zina. Ya. Dan satu lagi Bapak Ibu, saya lupa ini. Ini yang sekarang juga miris buat kita, yaitu eh, kaum Nabi Lut, Bapak Ibu. Ya, ini yang zina nih, zina kemaluan ya, jaga zina kemaluan. Kaum Nabi Lut, Bapak Ibu. Wah, ini kalau dilihat dari media-media itu udah mengerikan gitu. Ya, homoseksual ya. Ya, dan zina itu akan maka dalam surat itu wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Ya, mendekatinya saja jangan. Ya, dan pintu zina itu ada dua. Satu, pandangan. Yang kedua, hati. Wal qalbu yahwi wa yatamanna. Qalbu yang berangan-angan. Menginginkan itu. Gitu. Itu pintu zina, Bapak Ibu. Sebelum ke kemaluannya. Jadi, hendaklah dijaga tuh. Hati dan pandangan. Yang kelima adalah memperhatikan amanat dan janji. Ya, memperhatikan amanat dan janji. Yang terakhir adalah orang yang senantiasa menjaga sholat. Saya mengajak kepada Bapak, khususnya saya yakin Bapak Ibu tidak meninggalkan sholat 5 waktu, tapi mengajak kepada Bapak khususnya untuk mari kita memakmurkan masjid, melaksanakan sholat berjamaah di masjid untuk Bapak-Bapak. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan karena saya dikasih waktunya sampai 6.10 untuk pemaparan materi, sharing materi ya. Sisanya tanya jawab 15 menit. Saya kembalikan mangga Pak Hasim, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf atas apabila ada kesalahan, kekurangan itu murni dari saya dan kebenaran mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Ferdi. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, mangga dipersilahkan. Ada yang mau ditanyakan, mangga. Mangga, Prof. Mangga, Nah, abdi sing campi abdi sakedak. mangga, Prof. Prof. Nandang, mangga, mangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustad, eta perkawis husuk, ya menurut husuk, ya aduh, rada sesah ieu nya. Kumaha ieu cara melatih atau paling tidaklah standar minimum hari hari sampai kayak sahabat Nabi mah rupina jauh lah moal tiasanya di anu mina teh. Ya apalagi yang mau baru belajar lah seperti saya gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana nih cara melatih walaupun sudah harusnya mah sudah bukan lagi belajar ya udah tua. Gini, cara melatih supaya paling tidak mendekati husu yang atau gini standar husu minimal itu lah seperti apa gitu ya supaya sholat kita
paling tidak lah bisa diterima gitu ya, atau di apa namanya dikategorikan sebagai sholat khusyuk, karena ada beberapa kategori yang tadi paling tidak ya, ada khusyuk dari segi lahir, dari segi batin dan yang gitu ya. Betul, begitu kita takbiratul ihram, ya itu tadi ingat kemana-mana, aduh itu pintu candi kunci ya gitu kan, pada kadang-kadang sekali begitu ya, begitu ini. Tapi juga kita berusaha istighfar sebelum sebelum kita mulai, dan semaksimal mungkin kita mengikuti bacaan, katanya kan salah satu supaya agak bisa mengantarkan usul itu paling tidak kita memaknai apa yang kita baca paling gitu ya, atau mungkin ada hal-hal lain yang kira-kira bisa dijadikan sebagai pegangan atau arahan supaya kita bisa setiap waktu kita bisa meningkatkan kehusuan kita dalam bersolat, khususnya dalam bersolat ya gitu ya, dalam bersolat. Dan kalau berdoa, berdoa mah apa, paling tidak ya kita suka ini lebih lebih ini, tapi paling tidak untuk ini aja lah, untuk sholat barangkali ya, untuk melaksanakan sholat. Mungkin itu aja Pak, Pak Ferdi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Pak Ferdi tentang khusyuk ini, sholat yang khusyuk itu yang bagaimana? Baik, Prof. Terima kasih, Prof, atas pertanyaannya. Kalau saya pribadi ada dua, Prof. Kalau misalkan kita bermakmum, ya bermakmum, kita mencoba mendengarkan apa yang imam bacakan ayat-ayat tersebut. Yang kedua adalah kita mencoba, kalau saya pribadi, ini pengalaman saya, Prof, ya, mohon share, Prof, mohon izin saya. Saya memaknai apa yang saya ucapkan di dalam apa yang saya ucapkan ketika sholat, Prof. Misalkan sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar apa yang kita pujikan. Allah yang Maha mendengar pujian kita. Gitu. Seperti itu yang saya lakukan, Prof. Mencoba untuk fokus apa yang saya ucapkan, memaknai apa yang saya ucapkan. Karena memang tadi, Prof, betul, memang ketika takbiratul ihram Allahu Akbar itu udah langsung kemana-mana tuh. Iya. Maka ketika Allahu Akbar, Maha besar Allah, itu minimal yang saya amalkan gitu, Prof, supaya ya mencoba untuk khusyuk, dan memang betul challenging gitu ya, menantang gitu untuk khusyuk. Karena apa itu? Karena udah ada di sana ada syaitan yang menggoda, Prof. Jadi saya pribadi kalau misalkan bermakmum, saya mencoba mendengarkan apa yang imam baca. Yang Iya, kedua, kadang-kadang itu kita coba seperti itu, tapi ketika kita kan ada semacam misalkan gini, saya mau baca setelah setelah Al-Fatihah mau baca eh, kulhu misalnya gitu, tapi ternyata ini imam nilai teuing. Nah, ini kadang-kadang sudah mulai goyar ini, mulai mulai goyang nih ininya apanya usul kita. Aduh, ini asal nilai teuing kita sih kalau gitu. Nah, itu juga gimana istighfar mah istighfar astagfirullahaladzim, atau baca doa yang lain lagi misalkan itu. Tapi kadang-kadang nah hati sok rada ya tadi malah membuka ketidakhusuan kita gitu. betul betul. Nah, ini ada ulama yang berpendapat, ini sharingnya, ketika untuk para imam ya, ketika menjadi imam ya suatu kaum, janganlah terlalu panjang gitu. Ini kepada imam dulu, Pak, ya. Kenapa? Karena terkadang ada orang tua yang tidak kuat berdiri, ada orang yang punya hajat yang buru-buru gitu ya. Itu untuk imam. Nah, kemudian untuk ketika kitanya sendiri, wah ini panjang nih. Ya coba kita berpikir gini, semoga Allah gitu ya, semoga Allah membesarkan, melipat gandakan pahala kita. Itu untuk hiburannya, Prof. Karena memang tujuannya itu, maksudnya kita inginlah tentunya dapat diterima oleh Allah, kemudian diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa. Nah, itu motivasi kita untuk mencoba khusyuk di dalam sholat, Prof. Iya, iya, ya. Kita coba ya terus tingkatkan ya. Bahkan saya dengar di Mesir, Prof, waktu mungkin bisa dikoreksi nih sama alumni Mesir, Ustaz ini apa jadi di Mesir itu, Prof, waktu taraweh itu ada sampai semalaman suntuk, Prof, baca Quran itu. Bahkan di Temboro pun ada sama itu berapa, satu juz gitu ya. Ya itu memang kadang
imam itu melihat kondisi makmum, apakah itu di pesantren. Kan kalau di kita di Unisba, wah kebayang itu. Kalau kalau satu rakaat itu Rek minimal ngajar 12-20 rek ngajar di komonya. Eta komo eta bro. Terus. Itu saja Prof paling yang bisa Oke, baik, saya baik. share. Kita coba terus ini ya Betul berusaha. Prof, berusaha betul. Atau Sama saya juga Prof. nuhun. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka silakan yang lainnya, Pak Ustadz Adha, ada yang mau ditanyakan? Maka, Pak Hasim, Nambihan atau melengkapi bahasan. maka Pak Adha. Mangga Pak ada. udah naros sesuai ya Pak. Kami di surat Al-Mukminun kan apa istilahnya, tujuan utama seorang Muslim itu adalah ridho Allah ya. Ditandai dengan adanya surga Firdaus. Nah, jadi apa yang dapat surga Firdaus itu salah satu dari yang mengamalkan keenam itu gitu. Atau bisa salah satunya hungkul, misalnya sholat naweh hungkul gitu dan sebagainya. Mangga Pak Ustaz. Kalau dari kriteria ayat itu ya dijelaskan itu salah satunya bisa Pak pada. Kenapa? Keumuman Al-Qur'an itu misalkan walladzina hum li furujihim hafidun. Kemudian diuraikan dalam hadis itu yang tadi saya bacakan, Bang, siapa yang bisa menjaga di antara dua rahangnya, lisannya, kemudian menjaga di antara dua kakinya atau kemaluannya gitu ya. Kemudian di hadis yang lain tadi yang dibicarakan fas'alul firdausa ya, maka mintalah firdaus. Maka kalau saya yang saya dapat ilmunya ya ketika melaksanakan sholat misalkan 5 waktu ya kita meminta firdaus ya insya Allah kita menjadi warisun orang yang mewarisi firdaus itu pada itu Allahu alam. Atur nuhun Pak Ustaz. Nah, Ya, mangga dosa resna. Pilih kemarin. Naros, Quran Surat Al-Mu'minun ayat biasa 100. dosen FEB oge Pak Hasim. Mangga, Ibu. Dosen FEB mohon. Ya, Lajeng subing ibu-ibu sadaya Yes, bapak. hukum. seueur FFG nu hadir aduh. Guru-guru Seueur abis FEB. sadayana ya. Mangga. Guru-guru abis sadayana ya. Ya, mangga. Mangga, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mangga, Pak warahmatullahi Dika. wabarakatuh Prof. Ustaz, hatur nuhun ya. Ya kesak di Fakultas Hukum seperti ya kan tadi ya bahwa orang-orang mukminun itu yaitu orang yang khusyuk dalam sholat. Ya, ayat 2 ya. Dan lalu eh, orang yang khusyuk dalam sholatnya tadi kinten-kinten ada kita melihat dari dohir ketika sholat gitu ya yang tadi yang diterangkan Pak Ferdi juga mungkin setelah melaksanakan sholat gitu ya karena nanti ujung-ujungnya bahwa sholat itu tanpa anil paksa wal munkar gitu ya jadi apa namanya artinya wujud dari husuk itu berarti kan kinten-kinten ada bekas gitu ya dari sholatnya itu sanes kalau cek Pak Ustadz Adha mas sanes STMJ gitu ya sholat teras maksiat jalan walaupun tentu kita sebagai manusia ya begitu ya jadi kadang-kadang kita apa namanya melakukan dosa gitu beres sholat langsung melakukan dosa beres sholat tapi ngerian Pak Hasim berarti kan langsung berbuat dosa deh gitu ya tapi tadi apa namanya apa eh, nah jadi kalau begitu gitu ya karena tadi di satu sisi kan apa namanya tidak mungkin gitu ya manusia tidak berbuat dosa tetapi di sisi lain tadi bahwa sholat itu mencegah gitu perbuatan keji dan munkar artinya orang yang sholatnya khusyuk itu berarti dia pasti bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi kalau begitu gitu tadi ukuran sholat khusyuk kira seperti apa akhirnya kenapa karena tadi ketika kita mengerjakan sholat ternyata beres sholat
anger we misalnya gitu ya, anger we ngaheureuyaan batur gitu dan segala macam atau bahkan nganyerikeun batur gitu. Nah, eh, apakah yang seperti itu teh berarti masih kena nilai sholatnya qosiun sahun gitu ya, atau bagaimana Pak Ustadz Ferdi kalau begitu? Baik, terima kasih Pro Epic. Jadi ketika itu udah secara keumuman ayat, jadi ada asar dari sholat yang benar. Asar itu ada bekas dari sholat yang benar. Yaitu tadi yang Prof. Epic sampaikan, bekas sholat yang benar adalah tanha anil fahsya iwal mungkar. Ya. Jadi ketika bekas dampak dari khusyuk yang mengakibatkan, yang menghasilkan ya asar yang baik, bekas sholat yang baik, maka buahnya harus baik, yaitu tanha anil fahsya iwal mungkar. Jangan sampai tadi teh ya STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ya, jadi khusyuk proses ketika sholat, kemudian asar itu bekas dari sholat itu apa asarnya? Yaitu harusnya dalam Al-Quran dijelaskan harusnya tanha anil fahsya iwal mungkar. Bekas dari sholat tersebut, sholat khusyuk tersebut, yaitu kita fahsya, tanha anil fahsya iwal mungkar, menghindarkan hal-hal yang keji dan mungkar. Keji, fahsya itu kalau kata ulama itu seperti zina, itu termasuk fahsya, hal-hal yang keji, ya. Mungkar, hal yang maksiat. Jangan sampai ini Bapak Ibu sholat kita tapi menyakiti tetangga, tapi menggibahi rekan kerja kita, tapi menfitnah. Nah, itu tidak ada asar di sana, tidak ada bekas sholat. Maka kalau saya meyakini, Prof, itu pasti berbalik itu. Kalau sholat terus seperti itu, sholat kemudian tidak terhindar dari fahsya mungkar, itu pasti tidak akan khusyuk, Prof. Itu ada kausalitas di sini. Karena apa? Proses khusyuk itu akan ada asar yang baik. Asarnya itu adalah tanhanil fahsya wal mungkar teh. Gitu. Ada satu kisah sahabat yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, si fulanah itu sholat malamnya rajin, puasanya rajin, tapi dia senang menyakiti tetangga. Kata Rasulullah, dia finnar, dia di neraka. Artinya tidak ada asar tuh. Tidak ada asar dari sholatnya itu. Walaupun sholat malam semalam suntuk gitu. Tapi dia menyakiti terus tetangganya. Menyakiti terus orang di sekitarnya. Maka tidak ada pahala di sana. Jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan, Prof. Jadi ada kausalitas di sini. Kalau misalnya orang tidak bisa mencegah dari fahsya wal mungkar, akan berdampak kepada khusyuan sholatnya. Wallahu a'lam. Ya, hatur nuhun Pak Ustadz. Aduh, sudah hadir di sini Prof. Edi. Hatur nuhun, Prof. Sudah hadir di sini. Sami hilap. Alhamdulillah. Ya, hapunten karena waktosnya waktunya sudah menunjukkan pukul 6.25. Hatur nuhun Pak Ustadz Ferdi, hatur nuhun sadayana jamaah yang sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya hajat mudah-mudahan segera dikabulkan hajatnya. Amin. Saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun sadayana, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sadayana. Waalaikumsalam. Ibu di atas nilai KS anak. Terakhir ya, terakhir apa? Hari ini, Prof. Terakhir hari ini. Aya nu tatang ngampalkeun tugas, dikasih tugas teh. Oh, masih ngampalkeun tugas, Prof? Iya. Ya. Hari kemarin tadi sampai kemarin belum datang tuh anak teh 2 orang lagi tuh. Enggak, Prof, diantos, Prof. Ya. Anjingnya.
Mangga. Pokoknya aku pada tiap anu naroskeun iraha wae hari ini we. Ya, Hari gitu. ini Deadline tiap harinya. kan terakhir pendaftaran sidang hari Jumat, Prof. Tanggal 15 ya? Ya, jadi sebelum itu kalau bisa supaya Ya, tidak rusuh ininya panitianya. iya, iya. Mohon, Prof. Nah, Oh, insya Allah nanti dari Pak Jajan selanjutnya. Hehe.